Apa rahasia Andi Amran Sulaiman 3 kali jadi menteri dan punya harta triliunan rupiah? Alhamdulillah, engkau menteri terus. Masuk satu isapa, ake telu menteri. Maafkan Sulaiman. Susah-susah kau dicari menteri seperti ini. 3 kali menteri, Pak. Dan alhamdulillah, dilaksanakan jabatan itu dengan baik. Itu apa kasih. Kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Kiat sukses dari Mentan Amran Sulaiman. Muliakan orang tua dan jangan hobi ngaret. Ini 2 kunci sukses versi Pak Amran ya Pak ya. Bagaimana sih Pak cara memuliakan orang tua? Itu mungkin didikan orang tua ya. Ya. Kalau mau sukses, muliakan orang tuamu. Terutama ibu, bapak. Dan beliau selalu berpesan kepada saya, kalau mau sukses, pertama jujur, disiplin, kerja keras, kemudian harus berbaik sangka kepada orang. Nah, terakhir kita berdoa. Tetapi yang terpenting adalah muliakan kedua orang tuamu, terutama ibu. Jangan pernah menggores hati ibumu kalau mau sukses. Nah, kalau sempat menggores hati ibumu, atau sampai seorang ibu meneteskan air mata, itu cahaya dunia tidak akan muncul. Sulit kita gapai sukses. Yang saya tahu. Harus berbakti terus kepada kedua orang tua ya Pak ya, terutama ibu ya Pak. Bapak, keluarga kan saya dengar 12 bersaudara ya Pak ya. Bagaimana sih Pak kedekatan Pak Amran dengan keluarga Pak? Saya 12 orang bersaudara. Kemudian saya anak ketiga dan lahir di desa yang kecil ini. Yang paling yang sebelah kanan ini adalah saya. Kemudian dekat saya itu adalah mantan gubernur Sulawesi Selatan. Ini saya bersaudara, bukan tenaga kerja nih. Ini saudara saya semua. Inilah kehidupan di desa, tinggal di rumah kayu selama bertahun-tahun. Di saat itu saya katakan, kalau miskin itu ternyata sulit ya. Saya camkan waktu itu, saya katakan, aku lahir miskin, bahkan sering dihina, tapi jangan sampai aku nanti dikubur dalam keadaan hina dan miskin pula. Kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Tahu sampai rumah terbakar, sudah rumah terbakar, ijazah terbakar. Coba tunjuk tadi kantor. Rumah terbakar, semua terbakar, tinggal ini yang tersisa. Untung ada fotonya. Ini yang rumah di belakang ini habis. Tunjukkan rumah yang habis. Ijazah adik-adik saya habis. Saya 12 bersaudara, ini nak ya. Ini terbakar habis. Terbakar, yang tersisa tinggal yang tadi. Ada, aku nangis, semua orang nangis karena 12 bersaudara, tempat tinggal sudah tidak ada. Tempat tinggal cuma ini tadi. Ini bagian belakang, ini rumah habis. Kemudian yang tadi buka, tinggal ini. Ini. Bayangkan 12 kita bersaudara di sini tinggal. Jadi duduk, bukan tidur. Tidur tapi duduk. Sambil duduk. Disitulah puncak tekanan. Seandainya aku bisa gila-gila. Rumah sudah habis. Tapi aku bingung. Dari mana? Ijazah habis. Rumah habis. Sudah miskin habis. 1 tahun kemudian, kami dapat uang beli tiang. Bangun rumah kembali untuk orang tua. Kemudian pada saat itu ibu saya sakit. Sempurna penderitaan saya. Kami merantau di tempat ini tadi. Ini tempat merantau saya. Kami merantau di perbatasan Filipina. Ini tempat merantau. Di sini aku tidur. Ini saya. 8 tahun setengah bekerja, merantau. Mungkin 3-4 tahun itu langsung dapat uang 90 juta. Dan aku niatkan waktu itu untuk ibu saya yang sakit.
Setelah itu selesai, kami kehabisan uang, obat tidak cukup, berobat di kampung tidak cukup. 6 bulan, 1 tahun kami dapat kembali 1, itu tertinggi 1,7 M, 1,73 M. Aku beritahu istri saya, Bu, izinkan saya mengabdi pada orang tuaku. Ini uang tidak ada untuk ibu. Kami bawa di Makassar, kemudian bawa terbang ke Jakarta. Di Jakarta tidak bisa, kami terbangkan ke Singapura. Ada profesor dari India mengatakan ibu terlambat diobati karena tidak punya. Dan kami tidak pernah menyerah sebelum ajal menjemputku. Saya katakan dalam hati, ibu sakit, rumah terbakar, uang pas-pasan. Kami berangkat lagi, tidak punya rumah, tidak punya apa. Kami berangkat ke Singapura antar ayah ibu saya. Saya katakan, aku temani. Aku tidak beli apa-apa. Saya beritahu istri saya sudah punya anak waktu itu. Sabar, kita ngontrak. Tapi ibu saya, aku harus bantu dulu. Setelah kembali agak baik, dokter mengatakan maksimal 10 tahun. Alhamdulillah bolak-balik kami ngantar 14 tahun. Beliau sakit sambil aku cari uang kembali. Jadi biaya berobat terus menerus. Kenapa nak? Setiap detik adalah takdir. Dan yang diuji adalah itu adalah manusia-manusia pilihan.